Wa idza laqul ladzina amanu qalu amana. Oh. Dan apabila mereka itu berjumpa kepada orang yang beriman, yaitu orang-orang Islam, penganut Rasulullah, itu Yahudi pada zaman Rasulullah. Jadi kalau mereka itu bertemu dengan orang yang beriman, pengikutnya Rasulullah, qalu, mereka mengatakan, amanah, kami tetap iman. Inilah ciri orang munafik, orang Yahudi yang munafikan. Dia ngaku pengikut Musa, sudah masuk Islam. Ya, kalau ketemu Islam ngomong Islam, tapi kalau sudah tidak Islam, ya tidak Islam, ngomong tidak Islam, itu orang munafikan. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, apabila mereka itu kembali sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ketemu, ya, kemarin ketemu orang Islam, sekarang kembali kepada kelompok mereka itu. Mereka mengatakan qalu atuhaddithunahum bima fataqallahu alaikum. Apakah kamu memberitahukan, menceritakan kepada umat Islam apa-apa yang telah diberikan kepadamu oleh Allah, kamu ceritakan wadinya kepada Muhammad. Artinya apa? Di Taurat kan menyebutkan akan datang Muhammad. Lalu kita hapus. Tapi apa kamu katakan itu? Allah mengatakan di Taurat bahwa nanti akan datang. Apa kamu ceritakan kepada orang mukmin? Dan ini satu bagian pada lain ngomong begitu. Kamu kok akrab sekali dengan orang Islam? Apa kamu sudah mengatakan itu? Isi Taurat yang menyebutkan akan datangnya Muhammad, kamu ceritakan kepada orang Islam. Lihajukum bihi inda rabbikum, agar supaya besok mereka itu bisa mendebat kamu di hadapan Allah, dan kamu akan kalah debatanmu karena kamu sudah membuka wadi, membuka rahasianya kepada mereka. Kita ini kan sudah tahu ada Nabi Muhammad akan datang. Itu sudah kita hapus. Di kalangan kita sudah dihapuskan. Tapi mengapa kalau kamu ceritakan pada umat Islam seperti itu? Lah nanti kalau di akhirat, nanti hadapan dengan Allah, kamu berdebat, kamu kalah. Sebenarnya apa? Oh, jelas keadaannya begitu kok. Taurat sudah mengatakan dan Muhammad kita hapus, kamu malah katakan pada mereka. Jadi borokmu sudah keunangan oleh mereka. Kamu nanti salah di hadapan Allah. Nah itu berdebatnya di antara orang Yahudi satu sama lain. Ya, yang mendakwa temannya, apakah kamu membocorkan rahasianya kepada orang-orang Islam itu. Apalah takfilun, kalau begitu apa kamu itu tidak berakal? Wong sudah jelas Tauretusnya begitu, kok begitu kamu katakan kepada mereka itu? Gak benar itu, gak benar. Rahasia perusahaan dikemukakan pada musuhnya, nah sudah. Rahasianya sudah ketangkap musuh, kamu nanti akan kalah di hadapan Allah. Benar. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Lalu Allah berfirman, apakah mereka itu orang Yahudi yang seperti tadi itu tidak mengetahui? Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang mereka sirikan, yang mereka rahasiakan, dan apa yang mereka nyatakan. Jadi kalau dia mendakwa temannya, mengapa rahasia Taurat kok kamu bocorkan kepada Islam, orang Islam? Dia merasa begitu-begitu Allah nggak tahu, padahal Allah menjelaskan. Apa mereka itu nggak tahu toh? Bahwa Allah tahu borok mereka itu. Yang dia sembunyikan, yang dia rahasiakan, Allah tahu. Wa mayulinun, apalagi yang mereka nyatakan, tahu semua itu. Tahu semua. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Sebagian mereka orang Yahudi itu adalah orang-orang yang ummiyun, buta huruf. Jadi banyak orang Yahudi buta huruf, tidak tahu isi Taurat itu. La ya'lamunal kitab, dia mereka itu tidak tahu isinya kitab mereka Taurat itu. Ila amaniya, kecuali hanya angan-angan saja yang mereka ketahui. Wa inhum ilayadunun, yang dia ketahui itu hanya prasangka-prasangka, ya, hanya prasangka-prasangka, bukan sebenarnya. Jadi orang Yahudi itu walaupun katanya punya kitab Taurat, tapi umatnya tidak tahu isi Taurat. Lah pemimpin-pemimpinnya sendiri, pemimpin Yahudi itu tahunya itu hanya membayang-bayangkan pikiran sendiri dan ngawur-ngawur saja.
Lalu pengertian yang ngawur-ngawur dan dalam pikiran ini dikata-katakan ada bolonya umat Yahudi, seolah-olah itu isi kitab, padahal bukan begitu. Itu hanya angan-angan mereka, hanya kira-kira mereka, persangkaan mereka. Itulah yang diterangkan kepada umat Yahudi pada umumnya gitu. Itulah keadaan orang Yahudi itu. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka kemudian mengatakan kepada orang lain itu, ini yang kitab ini adalah dari Allah. Jadi ada orang yang menulis kitab dengan tangan, mengutip ayat-ayat atau bikinan sendiri malah, lalu mengatakan ini dari Allah. Nah, ini dari Allah, mari silakan beli. Ini kalau dibeli bisa menyebabkan begini, ya gitu. Makanya liyastaru bihi samanan qalila. Ya. Ayat-ayat yang dibuat tadi ditulis-tulis sendiri, dikatakan itu dari kitabnya Allah, ditulis dengan tangan sendiri, dia mengatakan dari Allah, itu dijual pada orang lain hanya untuk mendapatkan harga yang murah. Ya seperti termasuk kasusnya orang Yahudi, Taurat dirubah-rubah isinya, disembunyikan isinya, termasuk yang menunjuk Muhammad, lalu mengatakan bahwa yang asli Tauratnya seperti ini, supaya apa? Mereka tidak mengikuti Muhammad, tapi dia tetap mengikuti Taurat yang sudah dirubah-rubah, supaya apa? Umat Yahudi itu, orang Yahudi itu tetap percaya pada tokoh-tokohnya itu yang berpegang pada kitab yang sudah tidak benar itu hanya untuk kepentingan kehidupan mereka di dunia, supaya tetap dianggap sebagai pemimpinnya, tokohnya dan sebagainya, sehingga dia dapat fasilitas dan dapat pokoknya hadiah-hadiah dan sebagainya yang bersifat keduniaan. Allah membuka borok mereka itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah bagi mereka itu dari apa yang mereka tulis dengan tangannya. Jadi orang yang menulis dengan tangannya mengatakan bahwa yang ditulis itu kitab ayat-ayat dari Allah, lalu dijual dengan harga murah, itu Allah menjamin orang seperti itu akan celaka. Wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka pula orang-orang itu dari apa yang mereka usahakan. Jadi kalau dia sudah menulis ayat-ayat, ditulis tangan sendiri, diakukan dari Allah, dijual dengan harga murah, terus ini setelah dijual dengan harga murah, dia dapat pemberian atau dapat rezeki dari usaha itu. Nah, usahanya itu pun menyebabkan dia itu celaka dari hasil usahanya itu. Nah, kalau zaman sekarang ya banyak itu di tepi jalan itu orang jual jamu atau jual apa dengan menjual ayat-ayat seolah-olah itu menyebabkan begini, Nah itu kalau sampai menjual ayat Allah dikatakan dapat menyebabkan gini-gini, itu namanya juga menjual ayat dengan harga murah. Orang demikian nggak benar itu, celaka juga orang seperti itu. Mestinya kalau perintah Allah itu, Al-Quran itu adalah hudalinas, hudalin mati, sebagai petunjuk. Kita pelajari, kita tahu artinya, kita tahu isinya, kita amalkan. Memimpin kita berbuat baik, beramal soleh, yang nanti bisa mengantar kita ke alam yang lebih baik di sana, di akhirat. Bukan lalu ngambil ayat-ayat tertentu, dijual belikan dengan maksud kalau sudah punya ayat itu menyebabkan gini. Wah itu nggak bener itu. Nggak bener. Kalau memang ada stiker-stiker di tepi jalan banyak macam-macam itu, umpamanya stiker ayat kursi, ya boleh menyiarkan ayat kursi itu, tapi jangan hanya menjual itu supaya orang membeli itu. Kalau sudah membeli itu nanti kalau dipasang di tepi di depan rumah, di pintu-pintu, itu menyebabkan tidak kemasukan maling dan sebagainya, itu nggak benar itu. Kalau ayat kursi ya tahu isinya ayat kursi, apa maksudnya kita pahami, kita amalkan. Lah kita bisa selamat dengan ayat kursi itu. Jangan lalu ayat kursi dipasang di mana-mana dengan maksud tadi menangkal setan, menangkal maling dan sebagainya. Bukan itu. Maka kita beragama yang benar. Artinya kitab suci itu sebagai pedoman.
untuk dilakukan, untuk dihayati sebagai bekal beramal untuk cari ridho Allah sehingga kita dapat pahala dari Allah dan akhirnya nanti dibalas akan masuk surga.